lagi kita di channel yang penuh imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan informasi ini. Sore ini kita membahas mengenai ada cuitan bule ya, cuitan bule di Bali, di mana di masa pandemi ini ada seorang bule yang membuat satu e-book yang mencuitkan mengenai nikmatnya hidup di Bali. Gimana Bang? Setuju Bang kita Bali Bang? Boleh. Ya, ini ada saya bacain nih ya di detik.com ini ya, di travel detik ini. Cuitan bule yang menceritakan kehidupannya 1 tahun di Bali itu viral dan menuai kontroversi. Kenapa? Karena dia membuat beberapa hal mengenai begitu nikmatnya hidup di Bali, tapi begitu gampang juga dia bisa menerobos sistem imigrasi kita, dia bisa bilang bahwa dia bisa melakukan suatu penghindaran terhadap protokol kesehatan ya, kemudian dia juga bisa menghindari membayar pajak dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali bahwa begitu bobroknya pariwisata kita ini di mata orang asing itu kan, sehingga dia mengundang teman-temannya, ayo kita pindah ke Bali di masa pandemi ini, semua bisa saya atur melalui travel saya, dia bilang gitu. Nah ini Bang, mungkin termasuk, kita pikir ini mungkin PR kedua ya untuk Menteri Sandi ini, Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kita nih. Yang kemarin PR pertama dia begitu duduk langsung direbutkan dengan pariwisata halal. Ya sekarang datang lagi nih cewek bule ini yang membuat satu e-book yang menyatakan bahwa ayo ke Bali, pindah ke Bali, betul nikmat sekali di Bali, bisa cari duit, bisa segala macam, bisa cari duit tanpa harus mengurus visa kerja dan sebagainya. Nah, gimana menurut pandangan Bang Kica ini mengenai fenomena ini? Sebenarnya ini kan kalau kita lihat ini bukan fenomena baru ya, dan bukan hanya di Bali ya. Terlalu banyak pintu masuk ke Indonesia untuk orang asing. Ya di satu sisi pemerintah membuat kelonggaran ya supaya arus orang asing banyak masuk ke Indonesia. Di sisi lain juga orang asing tersebut juga memanfaatkan kelonggaran tersebut dan mereka datang gitu. Sebenarnya yang pemerintah inginkan kan bukan turis atau wisatawan yang model-model yang barusan Bung Jela bacakan itu ya. Wisatawan yang datang bukan untuk mencari kesenangan atau berwisata, tetapi justru mencari kehidupan gitu ya. Dan kalau itu yang dilakukan tentu itu sangat kontraproduktif dengan tujuan kepariwisataan yang sebenarnya gitu. Nah, masalahnya bukan terletak pada orang asingnya gitu. Tapi masalahnya lebih terletak kepada bagaimana kita mengatur, membuat regulasi sehingga manusia-manusia yang model begini nggak masuk ke daerah kita gitu. Dan kalau dia berpromosi bukan berpromosi untuk mencari hidup atau menyatakan bahwa kehidupan gampang di Indonesia. Kalau dia berpromosi, yang kita harapkan itu promosi tentang keindahan alam kita, keberagaman budaya kita, kenyamanan pelayanan pariwisata kita, dan lain sebagainya gitu. Jadi kuncinya jangan salahkan orang asing, tapi mari kita lihat mungkin ada regulasi kita yang tidak bisa memfilter, atau mungkin regulasi sudah baik, tetapi oknum-oknum yang ada di di kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang pengelolaan orang asing, imigrasi kita, entah depnaker kita atau segala macam. Begitu, Bung Jela. Ya, memang
ini harus integrasi ya, semua lini, semua departemen, semua kementerian ya. Apalagi masalah ini kan menyangkut imigrasi juga, Ya, yang dia soal itu kan imigrasi, dia begitu mudahnya mengelabui imigrasi, begitu mudahnya dia masuk ke daerah kita, membuat ya, bisnis di sini, membuat usaha di sini kan gitu kan. Dan kalau kita lihat dulu ya beberapa bulan yang lampau lah ya, bahwa ada villa-villa di Bali yang cukup ramai ya, dimiliki oleh warga negara asing, dimiliki oleh negara misalnya Italia, oleh negara Rusia dan sebagainya. Dan tamu-tamunya itu ya mereka yang datang ke situ ya orang Rusia, orang Italia. Jadi orang Italia tidak akan nginap di tempat lain dan orang Rusia tidak akan nginap di tempat lain, tapi di villa yang mereka dirikan sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua spending mereka kembali lagi ke negara mereka. Nggak ada yang tinggal di Republik ini kan gitu Bang. Sementara ya, kita di Republik ini, pemerintah hanya menyediakan infrastruktur, membiayai ini dan itu, tanpa mendapatkan apapun nilai tambah. Gimana Bang? ya. Jadi fenomena seperti Bung Jela uraikan tadi juga kita ingat beberapa tahun yang lalu tentang ramenya turis-turis dari Cina ya, yang ke Bali ya kan, yang bahkan Ya, untuk betul. mata uang yang Ya, digunakan sendiri pun mata uang mereka gitu ya. Souvenir yang dibeli pun betul souvenir sekali. mereka gitu ya. Jadi sebenarnya kalau fenomena ini dibiarkan berlarut-larut, jadi ya omong kosong lah bahwa industri pariwisata mampu mengangkat perekonomian warga yang daerahnya dikunjungi oleh para wisatawan-wisatawan tersebut gitu ya. Kita berharap Ya. ya nggak ada lagi fenomena misalnya orang asing membuat investasi di daerah pariwisata dan orang-orang mereka sendiri yang nginap di sana, lalu restoran atau apapun yang terkait dengan industri pariwisata juga mereka yang punya gitu ya. Jadi ya akhirnya kita jadi apa ya? Jadi tempat yang dimanfaatkan untuk kesenangan mereka dan tidak memberi manfaat apapun kepada kita gitu. Gitu, Bung Gela. Jadi nggak ada nilai tambahnya yang kita dapatkan ya, Tidak ada hanya nih. nilai kurang, nilai minus. Ya, Dan nilai minus itu adalah kita yang membiayai semua ke kenyamanan mereka, uangnya ya, kembali lagi ke negaranya dia. Dan kita, tadi Bang Kica udah bilang, memori Bang Kia bagus juga ya. Itu kejadiannya pada waktu baru mulai bertugasnya Gubernur Bali yang baru itu. Dia oh, panggil, dia tugaskan dinas pariwisatanya mengecek, loh kok ada turis Cina harus wajib mengunjungi ini. Ternyata semua punya mereka. Uang pun bahkan uangnya pun pakai uang mereka kan. Nah, ya. kita dapat apa gitu kan. Jadi mungkin saya kira ini Barangkali tugas kita, berat lah dari ya, Menteri Sandi ya, Menteri Pariwisata. ya barangkali kita perlu belajar ke Korea Selatan ya, bagaimana mereka mengelola pariwisatanya gitu. Itu luar biasa. Ya Artinya betul. mulai dari penanganan kita di bandara ya, sampai Ya. ke mana saja, dan itu intinya siapapun yang terkait masyarakat Korea Selatan, intinya bagaimana supaya kita meninggalkan uang di tempat mereka gitu kan. Ya. Dan kelihatan benar bahwa mereka itu ya seperti apa, sebuah korporasi besar ya, mulai dari petugas Ya. bandaranya, guide-nya, pedagang-pedagang souvenirnya, ya kan? Dan Ya. itu goal mereka cuma satu, menyenangkan kita dan bagaimana supaya uang kita tinggal di negara mereka gitu. Ya, Gitu. jadi oke Bang, berarti kita dapat satu kesimpulan. Ya, kita dapat satu kesimpulan bahwa kita harus belajar banyak. Ternyata kita belum terlalu jago ya. Nah, kita harus belajar banyak dari negara-negara yang sudah mengelola pariwisatanya begitu bagus. Karena di dalam pariwisata ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah yang repetition orang. Jadi orang datang kembali karena senang gitu ya. Ya, Tapi itu berwisata, bukan cari duit. ya, Ya, yang kedua spending orang banyak membayarkan uang di negara itu ya, dan uangnya tinggal di negara kita gitu kan. Baru yang terakhir ya membuat wahana-wahana yang bagus yang menarik sehingga memang
memberikan suatu hiburan bagi wisatawan. Oke Bang, saya kira itu bincang-bincang kita, mudah-mudahan ini sampai ke Menteri Sandi ya, untuk bisa jadi acuan untuk bergerak ke depan supaya nilai tambah yang kita ciptakan dari pariwisata ini memang tinggal di negara ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin. Oke, demikian Sobat Dika Jelata, bincang kita singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.